Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kegiatan saya pada siang hari ini, yaitu kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4. Saya perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Insinyur Samsiah Wayuningsih SAG MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Malang. Dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Sunarto. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Sumber Baru. Nah, saya mulai ya. Di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif, di mana budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi perlunya budaya positif yang ada di sekolah kita ini agar siswa itu dapat berpikir apa yang akan dia lakukan nantinya itu sudah benar atau tidak, sehingga mereka bisa berusaha bersikap mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Di sini macam-macam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang ketiga adalah disiplin positif. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari macam-macam budaya positif ini, yang sudah Bapak Ibu laksanakan yang mana ya kira-kira? Keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas. Untuk motivasi bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah memotivasi anak-anak? Kira-kira sudah nggih? Bahwasanya biasanya memotivasi itu dengan pengalaman Bapak Ibu yang pernah dilakukan ya dulu waktu sekolah masih SD, SMP atau SMA, mungkin punya pengalaman yang bisa diceritakan ke anak-anak, jadi anak-anak termotivasi untuk itu. Nah, contoh budaya positif di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami setiap harinya apa sih budaya positif di sekolah kita itu? Yang pertama adalah penerapan 4S. Nah, kegiatan ini sudah setiap hari kita lakukan dengan membagi piket dari Bapak Ibu ya, berada di depan gerbang di sana, yaitu salam, senyum, sapa, dan santun. Di mana 4S itu kita berusaha membentuk karakter anak supaya anak itu bisa sopan santun terhadap gurunya, mempunyai etika yang baik dari penerapan 4S itu tadi. Selanjutnya adalah sholat duha dan duhur berjamaah. Alhamdulillah kegiatan ini setiap hari sudah kita lakukan ya, dimulai hari Senin sampai hari Sabtu, dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar karena di sini sistemnya adalah digilir nih Bapak Ibu, di jadwal antara kelas 7, 8, dan 9 untuk sholat duha dan duhur berjamaahnya. Yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, ini pasti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan berdoa ini. Ya, sebelum dan sesudah. Jadi sebelum belajar kita selalu melaksanakan doa. Kemudian untuk mengakhiri itu kita juga berdoa. Gerakan literasi. Di sekolah kita sudah melaksanakan gerakan literasi yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, kebetulan jadwalnya itu yaitu 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kita melaksanakan gerakan literasi di sekolah. Nah, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk anak-anak bisa mendapatkan referensi yang lain, intisari dari apa yang dia baca, mendapatkan wawasan ya, terkait apa yang dia baca, yang dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kelima, menyanyikan lagu nasional dan mars sekolah. Kegiatan ini juga
selalu kita lakukan sebelum kegiatan literasi. Kita selalu menyanyikan lagu nasional, kemudian di akhir pembelajaran kita selalu menyanyikan lagu Mars Sekolah. Kemudian budaya datang tepat waktu. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu guru juga sudah datang tepat waktu, karena kita dikontrol dengan absen online itu ya. Jadi kita berusaha datang tepat waktu. Terus yang kedua, anak-anak juga sudah ada absen digitalnya berbarcode. Jadi itu yang paling tidak membuat anak-anak berusaha bisa hadir tepat waktu di sekolah. Dan semoga pembiasaan tersebut berkelanjutan, tidak hanya stop di sini saja. Tanpa ada absen online pun Bapak Ibu guru maupun anak-anak juga bisa datang tepat waktu. Kemudian pembiasaan pembacaan Yasin dan Asmaul Husna. Kegiatan yang ini setiap hari Jumat selalu kita laksanakan, di mana ada pembacaan Yasin dan Asmaul Husna ini dibacakan oleh anak-anak didik kita ya. Kita menyuruh anak didik untuk membacakan ini. Semoga ini juga terus berlanjut. Jadi kalau yang membaca bukan hanya anak-anak itu saja, bisa bergantian agar anak-anak yang lain juga berani membacakan Yasin dan Asmaul Husna tersebut. Gerakan hidup sehat, olahraga dan makan bersama. Nah, kegiatan ini insya Allah akan dilakukan setiap 1 bulan sekali, karena tujuannya memang ya kita untuk biar sehat dan kita bisa bersama-sama berkolaborasi, bisa mengenal satu sama lain dari kegiatan ini. Yang terakhir adalah LP2B, karena sekolah kita sekolah adiwiyata, maka ini sangat penting sekali. LP2B kita harus melakukannya, yaitu lihat, pungut, bawa dan buang. Kira-kira apa ya Bu yang dilihat itu? Terus apa nggak yang dipungut itu? Kemudian yang dibawa dan dibuang, kira-kira apa nggak? Sampah. Nah, untuk kita kegiatan tersebut, jadi anak-anak biar terbiasa tidak membuang sampah sembarangan, moro habis makan langsung dibuang. Nah, kegiatan LP2B ini memang harus dan berkelanjutan juga kita kita siarkan ke anak-anak dengan melalui kader adiwiyata itu. Nah, kita sudah mempelajari tentang macam-macam tadi, maka kita akan membahas yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, yaitu berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kegiatan ini paradigma baru ini prinsipnya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan dari siswa yang sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di situ profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Nah, itu selalu kita nyanyikan bersama anak-anak. Jadi paling tidak anak-anak bisa berkarakter karena dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, kita sudah masuk di sini ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kira-kira menurut jenengan disiplin itu yang bagaimana nih? Kan kita memang sebagai orang harus bertanggung jawab terhadap apa saja yang kita lakukan. Entah itu pekerjaan kita, terus kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, itu harus kita pertanggungjawabkan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
berdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebenarnya disiplin positif ini kita tidak harus memberikan penghargaan terhadap anak-anak, tetapi pada dasarnya kita di kelas selalu, ayo siapa yang mau maju nanti saya kasih nilai 100. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah tidak menerapkan, paling tidak nanti coba kita sedikit hilangkan. Apalagi hukuman. Kalau yang namanya hukuman kita tidak tahu, tiba-tiba kita mau nyepros saja. Kalau ada anak yang menurut kita tidak sesuai dengan hati kita, kamu, nah seperti itu. Nah, jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuannya di sana, semoga apa yang kita inginkan itu di sana dapat terwujud. Ya, paling tidak anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik, tidak yang ekstrinsik motivasinya. Jadi yang inginnya mendapat imbalan terus. Nanti kita akan bahas ya setelah slide ini. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila sudah jelas di situ, guys. Sudah kita bicarakan setiap hari Sabtu dan Jumat, pada kegiatan P5. Anak itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya menurut Ibori Years Program, itu program internasional ya. Menurut program internasional itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Mungkin nanti ya kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini di dalam kegiatan kita dalam belajar mengajar, mungkin Bapak Ibu, bukan hanya di dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi juga bisa berada di lingkungan sekolah kita. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia pasti punya kebutuhan, ya Bapak Ibu. Selain makan dan yang lainnya, kebutuhan dasarnya ada lagi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi contohnya kalau dalam kehidupan sehari mungkin ibu ingin membeli sesuatu. Nah, dari itu kita pasti punya cara untuk bisa mendapatkan, misalkan saya ingin beli tas atau paling enggak ingin membeli sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana saya bisa menuju untuk cara di sana? Setelah itu, kalau misalkan sudah terpenuhi, berarti itu merupakan usaha yang terbaik buat kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa macam ya di sini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jelas. Kebutuhan kita yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini ada makanan ya, jelas. Untuk bertahan hidup pasti kita makan. Kita juga butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sudah paket komplit di sini ya. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ini untuk kita bertahan hidup. Jika kita tidak makan, ya mungkin bertahan hidup, tapi bertahannya agak kurang ya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sangat penting sekali. Apalagi kita dalam
suatu sekolah rasa kasih sayang dan rasa diterima itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Jika kita tidak merasa kita diabaikan, nggak dipedulikan, apa kira-kira yang dirasakan? Nah, kita merasa nggak dicintai, kita merasa nggak ada, kok kayaknya aku nggak diterima di ruangan ini ya, tak ngaleh aku. Nah mungkin itu. Kalau seandainya, merasa gitu. Sebenarnya kita hanya merasa saja, tapi ya semoga itu tidak terjadi di lingkungan sekolah kita. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ada harga dirinya. Saya punya harga diri. Paling tidak harga diri itu saya harus dihargai sama orang lain. Tolonglah anggap saya itu ada di sini. Ya, itu yang penguasaan kebutuhan dasar. Memang sebenarnya dari ketiga ini sangat ingin merupakan kebutuhan dari dasar manusia diakui, apalagi didengar. Kita kalau punya pendapat terus nggak didengar itu bagaimana? Apa yang kita rasakan? Ya masuk nanti ke yang rasa diterimanya. Setelah kita diterima pasti akan timbul pinginnya didengar dalam penguasaan itu. Kebebasan bukan berarti kita harus bebas ngapa-ngapain, tidak. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan ini dalam artian yang positif bukan dalam artian yang negatif. Kalau artian dalam negatif, bebas sembarang kalian merusak, tidak. Tetapi di sini kita juga bisa mandiri, bisa mencoba hal yang baru untuk kemajuan sekolah terutama. Nah, yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini untuk yang kesenangan. Biasanya kebutuhan bermain. Kalau anak-anak kebutuhan bermain ya. Selama ini yang dilakukan anak-anak itu hanya dia memikirkan kesenangannya saja, bermain terus. Meskipun ada gurunya, terkadang gurunya lengah sini bermain lagi. Kesenangan yang dia pikirkan, dia tidak memikirkan yang lain. Kadang ada yang merasa-rasa ingin diterima, ada rasa kasih sayang, sing cuaper kadang cari perhatian. Aku ini pingin sama Bu Reni ya, saya itu pingin diperhatikan. Nah mungkin ada rasa itu. Kita lihat, coba di dalam kelas kita amati, anak-anak itu sebenarnya berlaku seperti itu pingin yang mana sih? Ya, anak-anak itu pingin yang mana? Biasanya ada yang menjahili, iki penggaweane ngrusuhi ae, tugase koncone. Sakjane iki apa sih tujuannya dia itu? Ya, mungkin dari kebutuhan dasar ini kita bisa, ternyata anak ini sakjane gak gelem ngrungokno pelajaran iki, pingin bebas paling ya. Pingin bebas, gak melu pelajaran apa piye gitu ya. Terkadang ada anak-anak yang seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa, apa sih yang sebenarnya anak-anak inginkan itu? Apakah mereka ingin bertahan hidup? Kasih sayang, biasanya kalau yang di dalam sekolah ini lebih ke kasih sayang dan rasa diterima Terus kemudian ada kebebasan dan ada kesenangannya. Ini yang biasanya lebih dilakukan oleh anak-anak. Nah ini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru sudah sering ngasih motivasi ke anak-anak jika mereka merasa sudah dalam pembelajaran itu sudah bosan. Kita memberi motivasi bahwasanya dulu loh Bu Reni itu pernah seperti ini. Karena ini Bu Reni itu jadi termotivasi untuk bisa ke arah yang lebih baik. Itu yang sering saya lakukan. Jadi anak-anak ada, Bu cerita saja. Nggak, kalau cerita saya suruh bayar. Karena kita ikut motivasi di sana, di luaran itu bayarnya per orang 50.000. Saya bilang gitu. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini anak-anak termotivasi itu biar tidak dihukum biasanya
Jangankan anak-anak, gurunya juga seperti itu. Enek kepala sekolah orang yang di kantor. Ada, tak budal lawan yang jelas, enggak dihukum, enggak dipanggil. Mungkin seperti itu ya. Ya itu pasti terjadi di anak-anak bahkan gurunya. Kalau nggak ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah tak nyantai. Seperti itu biasanya. Nah, mungkin dari pembelajaran ini kita juga bisa. Saya juga waktu belajar di modul ini saya juga tergelitik kadang Bapak Ibu. Apa yang sudah saya laksanakan itu, oh iya ya. Biar nggak kena hukuman. Kadang anak-anak, anak bulan ini lewat, cepet Bu. Nah itu motivasinya anak-anak. Kalau ada saya itu bukan karena ingin ikut pelajaran saya, menghindari hukuman. Kamu kok nggak masuk kelas? Nah pasti nanti ada kalimat hukuman. Ayo nyapu. Nah menghindari itu jadi tahu saya dari jauh itu kayak melihat saya seperti hantu jadi lari masuk kelas. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini lagi biasanya anak-anak. Ayo siapa yang mau mengerjakan, saya kasih uang 100.000. Mau maju semuanya. Motivasinya dengan imbalan, ya dengan penghargaan itu tadi. Bahwasannya, ngapunten dari Bapak Ibu mungkin ada yang pernah seperti ini, dalam mengajar. Saya sendiri pun juga seperti itu. Kadang nyuruh anak, ayo rek, maju. Ayo siapa yang mau maju mengerjakan nomor 1? Diam semuanya. Yang mengerjakan saya kasih nilai 100. Saya Bu. Nah seperti itu. Nah berarti perilakunya dia itu hanya untuk mendapatkan imbalan, untuk untuk mendapatkan penghargaan dari saya dengan nilai 100. Rebutan jadi anak 5 yang maju. Saya bingung. Waduh, kalau saya kasih nilai 100, kamu mau maju. Kalau enggak saya kasih apa-apa, enggak mau maju. Berarti enggak ada motivasi dari kalian sebenarnya untuk mengikuti belajar yang lebih baik. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seharusnya motivasi itu memang harus tertanam pada dirinya sendiri, untuk menghargai diri sendiri dan mempunyai nilai kepercayaan pada dirinya sendiri. Jadi saya sendiri juga berusaha memotivasi diri saya sendiri, terutama pada saat bel masuk tet. Nah, Bapak kalimatnya di situ ya. Saya berusaha langsung beranjak ke kelas. Itu tujuan saya bukan karena saya menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, tidak. Tetapi saya ingin menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri saya, yaitu apa? Nilai tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Pinginnya itu yang saya tanamkan. Jadi motivasi itu yang ada pada diri saya. Nah, maka dari itu untuk menghindari hukuman dan penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi di luar, yang bukan merupakan dari dalam diri. Kalau yang ini adalah motivasi yang intrinsik yang ada pada diri sendiri. Jadi, monggo kita mumpung pada materi ini saya juga tergerak, pingin mendisiplinkan diri saya sendiri, memotivasi diri saya sendiri, yaitu dengan menghargai diri saya dengan nilai-nilai yang saya percaya, nilai kebajikan itu, yaitu bersikap disiplin dan tanggung jawab itu tadi. Nah, di sini hukuman. Nah, dari motivasi itu tadi kan anak-anak menghindari hukuman, Ternyata hukuman itu memang tidak terencana. Apakah ada hukuman yang terencana, Bapak Ibu? Tidak ada, Kalau memang terencana itu bukan hukuman namanya, tetapi nopo, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Monggo. Siapa yang tidak pernah menghukum pasti pernah menghukum, apalagi kalau kelas sebelahnya kosong, kebetulan saya ngajar juga di sana, saya rame di kelas sebelah, saya masuk, jangan, ayo. Nah itu termasuk tidak terencana sebenarnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan atau tidak dilibatkan, pasti. Apalagi biasanya kalau biasanya kita upacara, anak-anak tidak pakai seragam lengkap.
atribut lengkap. Dihukum sudah di atas, menghadap ke timur, atau disuruh keliling lapangan. Bersifat satu arah, ya bersifat satu arah dari gurunya, bukan dari anaknya. Gurunya yang bilang, ayo dihukum, nyapu, atau bersih-bersih, nyabuti rumput dan yang lainnya. Dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik masih enak lari-lari, terkadang psikisnya anak itu dengan ucapan-ucapan kita yang menyakitkan. Dan akhirnya hukuman itu bersifat dendam terhadap anak. Jadi kita harus memikirkan itu. Hukuman itu yang bagaimana, yang tidak merusak mental anak-anak kita. Apakah ditempel atau dipermalukan di depan siswa yang lainnya? Itu psikis kita, psikisnya anak-anak yang kena. Akhirnya dia merasa bosan, tidak mau sekolah. Hasilnya kan seperti itu. Karena saya sudah malu, Bu. Saya izin, Bu, sama teman-temannya saya digitukan, Bu. Sebenarnya kalau kita mau berbicara dengan anak-anak, kenapa sih? Nah, kita berusaha nanti ada di posisi kontrol guru, gitu. Nah, kalau yang sudah terencana itu namanya konsekuensi. Biasanya ini yang timbul pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ayo coba. Kalau yang tidak membawa buku, kesepakatannya apa? Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Yang tidak membawa, kan kita sudah menyepakati dengan anak-anak. Kita sudah melakukan kesepakatan dengan anak. Yang tidak membawa buku nanti, kalau pelajaran saya kebetulan matematika dan anak-anak itu luar biasa di perkaliannya tidak bisa. Jadi saya yang pertama menyanyikan lagu Mars SMP kalau kelas 7 memang tidak bisa. Kalau kelas 8 perkalian, entah itu perkalian cukup 3 kali 1 tak sampai 3 kali 10. Itu konsekuensi yang saya lakukan. Jadi saya sekarang setelah mempelajari modul ini berusaha mengurangi yang namanya hukuman. Saya sadar diri bahwasanya apa yang saya lakukan ternyata selama ini itu kurang benar. Tapi bukan tidak salah nih, kurang benar. Nah, ini kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati. Jadi di sana ada kesepakatan kelas. Karena kita sudah disepakati. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya tetap kalau ada konsekuensi dimohon maju meskipun sudah konsekuensi seperti halnya anak kelas 7 ini. Sering saya lakukan kalau saya pas waktu istirahat, kalau sampai Bu Reni yang masuk terlebih dahulu, kamu lebih telat dari saya masuknya, maka konsekuensinya nanti bisa hafalan perkalian atau menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi anak-anak itu tadi motivasi hukumannya itu, jadi lihat Bu Reni, Bu Reni, lari ke dalam. Itu berarti motivasi anak-anak itu kan masih kurang. Padahal saya setiap hari, cobalah kamu berusaha datang tepat waktu di saat pergantian jam, atau paling tidak mengerjakan tugas. Contoh ini, mengerjakan tugas yang tepat waktu. Kadang anak-anak kan dikasih tugas sekarang, 2 hari yang akan datang baru selesai. Dikasih lagi 1 minggunya lagi. Jadi kita mau ngoreksi satunya yang separuh belum selesai mengerjakan. Nah itu, kalau dihukum mereka enggak mau Bu, malu Bu, enggak mau. Padahal itu sudah ada konsekuensinya. Kita sudah sepakat sama anak-anak. Kita sudah sepakat, ayo apa yang kamu tulis kamu tempel. Itu kemarin saya sudah melakukan itu. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, dari kesepakatan apa yang sudah saya buat, konsekuensinya, maka selalu saya lihat anak mana ya yang sering datang terlambat, atau sering tidak mengerjakan tugas, atau sering rame di kelas. Nah itu. Selanjutnya ini kegiatan yang restitusi. Nah ini adalah proses sebenarnya yang harus dilakukan seorang guru nanti jika sudah pada posisi manajer, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini sebenarnya kegiatan yang harus kita lakukan pada peserta didik kita yang paling tidak membuat ancaman bagi dia. Jadi apa yang kita ucapkan, kita itu harus juga menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jangan pernah sampai menyakiti hati anak didik kita.
Nah, di sini ada beberapa kalimat ya Bapak Ibu. Coba. Dan apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini coba sambil merefresh biar tidak ngantuk ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba kita lihat ya. Benar, bahwasanya mencatat 100 kali itu merupakan hukuman. Nggak tahu itu anak-anak ya. Kalau terlambat langsung, padahal di situ juga ada aturannya tidak boleh datang terlambat. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, jelas itu konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman. Dari sini Bapak Ibu jadi paham ya apa yang dinamakan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Siapa kira-kira di sini yang sering jadi penghukum? Saya juga pernah jadi penghukum kok, pasti itu. Saya juga jadi penghukum. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga pernah semuanya jadi penghukum dan itu pasti. Mungkin setelah mempelajari ini coba kita bisa berubah sedikit. Nah, di sini ada penghukum, manajer, pembuat rasa bersalah, dan teman dan pemantau. Yang penghukum itu biasanya dengan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya di situ melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk. Hei, kamu itu, gak boleh seperti itu. Biasanya dengan tindakan melot tepok gitu ya. Nah, itu penghukum memang sudah. Tapi ya alhamdulillah, meskipun penghukum mungkin cuma dengan nada tinggi saja, bahasa tubuhnya melotot sama menunjuk-nunjuk kurang kita lakukan. Selanjutnya kalau manajer, nah ini biasanya dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah ini biasanya dilakukan. Kita paling tidak menanyakan, ada masalah apa sih nak? Kok bisa melakukan seperti itu? Apakah kita bisa Bapak Ibu? Bisa, pasti bisa. Jangan sampai nggak bisa, harus bisa. Karena memang yang diperlukan anak-anak, kita sebagai posisi manajer, jangan sebagai penghukum. Anak-anak nanti takut kalau kita sebagai penghukum semuanya. Mana yang akan melindungi kita? Kan gitu, udah ada ya? Yang akan melindungi anak-anak nggak ada. Jadi anak-anak itu pasti akan takut kalau kabeh gurune penghukum kabeh. Sing ndi sing bela aku iki kok gak ono gitu takutnya nggih. Terus selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah ini kadang nada suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Membuat rasa bersalah, biasanya yang diucapkan, kamu itu loh kok bisa sih kayak gitu. Terus kamu gak kasihan ta? Gak kasihan ta dengan Bu Reni? Ya, coba kalau kasihan kerjakan itu, coba yo gimana? Kenapa kok gak kamu kerjakan? Jadi nanti, iya Bu, tadi malam saya lupa Bu, gak belajar. Masa setiap hari bilangnya gak belajar? Apa memang gak belajar? Iya Bu, gak belajar. Pasti anak-anak akan seperti itu. Tapi kalau sudah kita melakukan hukuman, lah kok gak mengerjakan? Dia pasti diam, gak akan menjawab ya. Iya pasti takut. Guru jawab yang seperti pemenang roh gurunya yang biasanya ngamuan. Kuwi katanya ketemu kowe disirek gitu. Ya kita
kita berusaha nanti posisi kontrol guru. Saya juga berusaha Bapak Ibu, karena materi ini sangat menyentuh sekali di hati saya. Memang disiplin positif itu sangat-sangat perlu kita terapkan di sekolah sebagai teman. Nah ini, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum sinaka. Iya tuh. Ayo coba kerjakan, jangan seperti itu. Nah, biasanya kan kita seperti itu, nggih. Ini biasanya paling disenangi anak-anak kalau kita pada posisi teman ini. Jadi, iya Bu, Bu anak-anak kan sambil kayak gini-gini ya, kayak apa namanya, ngalem akhirnya. Tapi itu sangat disenangi sama anak-anakmu. Nggih, sangat disenangi, itu memang yang diinginkan anak terkadang. Ya, memang sangat diinginkan sambil, gimana Bu Reni ya? Seperti itu. Sambil kamu ini gimana sih? Kok nggak? Nah, dengan nada-nada kita yang seperti itu, nanti anak-anak itu bisa sendirinya tidak bisa dengan sendirinya itu tidak membenci kita gitu. Pasti itu. Lek wes isine moto, katanya pelajaran nih, wong iki meneh. Pasti itu, saya sampai bilang pada anak-anak, sebenarnya matematika itu memang susah, tapi kamu itu senang gak sama Bu Reni kalau ngajar matematika? Saya itu suka Bu kalau Bu Reni ngajar, tapi saya itu gak bisa Bu dengan matematikanya. Nah itu yang jadi masalah buat saya, karena anak-anak gak bisanya di matematika. Tapi saya sudah berusaha menjadi guru yang bisa buat teman buat dia. Jadi saya usahakan nada tinggi saya itu enggak saya keluarkan kalau memang anak-anak itu tidak bermasalah. Nah, pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, kalau yang biasanya lebih melihat saja, anak ini, terus besoknya laporan, Bu, anaknya sampean mau lo ganggu kancane, gimana main? Nah, itu paling tidak posisi pemantau seperti itu ya. Jadi dilihat saja, jangan seperti itu. Nah, kalimat-kalimatnya. Nah, mungkin Bapak Ibu dari posisi kontrol ini kira-kira mana yang harus kita terapkan di sekolah? Manajer ya, paling tidak harus manajer, tapi kita berusaha lah. Penghukum itu coba kita usahakan kita buang lah. Bisa nggak Ge? Bisa ya, sebenarnya bisa. Tinggal kalimat-kalimatnya kita aja yang biar tidak menimbulkan bahwa kita itu sebagai penghukum. Sebenarnya kita juga mengingatkan dia, tetapi dengan kalimat-kalimat yang positif. Kalimatnya harus diganti yang positif. Jangan jadi nggak boleh kalimatnya diganti yang lainnya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa di sini tidak memakai atribut lengkap satu upacara. Nah, ini dia. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Ya, biasanya gitu ya. Ya Bu Erna ya. Kalau anak-anak tidak memakai atribut, silakan di atas menghadap ke timur. Ya. Setiap hari Senin ini selalu dilakukan. Terus berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Posisi kontrol apa nggih kira-kira? Manajer. Pembuat merasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, kalimat di situ kan membuat iya ya aku garakno Bu Reni iki pegel tiba jangan rame. Bu Reni sudah bilang berapa kali coba. Nah, selanjutnya ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Kira-kira contoh apa nggih? Manajer. Coba. Teman ternyata. Nggih, jadi nanti dari ini mungkin bisa kita terapkan nggih. Bagaimana nanti? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa.
Nggih, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Kalau teman itu stop sudah Bu, tidak berlanjut sudah. Wong konco kan ya. Biasanya kayak koncone gelek ya wis aja diomongno, kan gitu. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Napa niki? Manajer. Coba pemantau. Aduh, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang sebagai manajer. Jadi di sini manajer itu kita berusaha anak itu juga bisa mencari permasalahannya, bisa mencari solusinya seperti itu. Itu adalah sifat dari posisi kontrol pada manajer. Nah ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah untuk yang pernyataan yang pertama, kira-kira sebagai posisi kontrol apa, nggih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Ure, tepuk tangan. Sudah agak ngerti, nggih? Alhamdulillah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Napa? Penghukum. 1, 2. Aduh, kebanyakan. Penghukum. Yang ketiga, kelihatan tadi nggih? Ya, apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, sebagai teman. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, ini tadi adalah posisi kontrol. Apakah aku? Nah, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa mengutarakan pendapatnya. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Monggo, mungkin ada Budia. Budia ini yang sering membuat kesepakatan. Monggo Budia. Ya. Menurut saya kalau keyakinan itu dibuatnya berdasarkan keyakinan kita sendiri. Ya. Nah, kalau peraturan itu atas kepaksaan. Paksaan. Yes. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Bu Erna mungkin. Monggo Bu Erna. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau keyakinan ya jelas yakin kalau ini jelas dilaksanakan satu kelas ya. Ya kalau keyakinan di kelas dilaksanakan oleh satu kelas. Tapi kalau peraturan ini biasanya umum ya, untuk seluruh siswa. Ya. Jadi peraturan itu dilakukan oleh semua siswa. Ya. Mungkin kalau peraturan itu bisa yang dilaksanakan di sekolah itu ya. Jadi kita lebih tepatnya, lebih enaknya memilih keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Nah, kalau menggunakan helm itu untuk apa ya Bapak Ibu? Keselamatan.
Kalau membuang sampah untuk kebersihan, ya. Jadi keyakinannya di situ nanti mengapa saya mengendarai sepeda motor itu harus helman, padahal nggak helman lu juga nggak apa-apa. Aturannya sebenarnya itu untuk nilai keselamatan kita. Kalau membuang sampah pada tempatnya itu untuk kebersihan. Nah, di sini menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu menurut Gosen. Nah, jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas biasanya kita itu tujuannya untuk agar anak mempunyai nilai yang tanggung jawab, yang disiplin, kemudian menjaga kebersihan, menjaga keselamatan. Itu adalah yang kita inginkan dari keyakinan kelas. Kalau tanggung jawab berarti apa kira-kira kesepakatan yang kita lakukan? Ya, anak itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu tanpa nyontek, biasanya kan seperti itu. Kemudian kalau disiplin, ya datang di kelas tanpa harus diobiak-obiak gurunya. Jadi beltet langsung masuk di dalam kelas. Kebersihan, ya anak itu tidak boleh membuang bekas orotannya pensil di lantai. Jadi dia harus mengumpulkan dan membuangnya di tempat sampah. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Nah, peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini nanti keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu yang apa gitu Bapak Ibu? Coba, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Pinginnya nilai kebajikan apa ya yang diperoleh? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin, tanggung jawab. Ya, lebih ke tanggung jawab, mengembalikan bukunya. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai apa yang diperoleh? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir. Apa Bu? Nilai kebajikan. Yang mananya Bu? Ya, itu nilai yang kita inginkan itu apa? Itu saling menghargai, saling menghormati. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain, komitmen pada tujuannya ya disiplin itu tadi. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini untuk keselamatan, menghormati orang lain. Jadi kita sudah ada TPPK bahwasanya tidak dilarang ada kekerasan di sekolah. Nah, ini selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang kita tuju atau nilainya kesehatan, menggunakan narkoba. Selanjutnya menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan lari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Dari situ pembentukan keyakinan kelas itu sebenarnya bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi kita harus tahu anaknya ini bagaimana, kira-kira anaknya susah diatur ya kita buat aja disiplin atau tidak boleh mengganggu temannya. Terus kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, seluruh siswa kita ajak untuk membuatnya. Nah, ini
yang sudah saya lakukan dengan anak-anak di kelas pada waktu ini kesepakatan untuk pembelajaran saya. Jadi mungkin pembelajaran saya sedikit ya mungkin ada yang sama dengan kesepakatan dari kelas. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ini adalah pada posisi control manager tadi ya. Control manager harus menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, nanti kalimat-kalimat yang diucapkan biasanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Sehingga, bisa disambung. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang dilakukan pada saat menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kalimat-kalimat yang dibacakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah kalimat yang dilakukan pada saat memvalidasi tindakan yang salah. Jadi jika ada anak yang merasa ada masalah, kita berusaha menggunakan langkah yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu yang menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu jadi setelah kita melakukan identifikasi keyakinan, kemudian memvalidasi pernyataan yang salah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah menurut standar nasional pendidikan. Nah, dari paparan yang sudah saya sampaikan ini, mungkin ada saran dari Bapak Ibu, ada tanggapan. Monggo, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait paparan budaya positif saya. Oke. Monggo, Bu Dia. Oke, terima kasih. Tambahan dari saya, untuk budaya positif, setidaknya yang jenengan tadi tulis di slide itu kan ada 4S. Ya. Kalau menurut saya 5S. Oh, 5S ya. Salam, senyum, sapa, santun, dan ditambah lagi sopan. Sopan, ya. Nanti mungkin penerapan itu bisa kita diskusikan dengan kepala sekolah, menggantikan dengan 4S menjadi 5S gitu, ya. Terima kasih. Terus untuk mengurangi
Bapak Ibu guru yang sering menghukum, ya, karena anak yang sering kita hukum itu pasti karena dia tidak mengerjakan tugas. Ya. Untuk mengurangi penghukuman berarti kita harus memberikan media pembelajaran yang menarik, cara mengajar yang menarik sehingga siswa itu mempunyai minat untuk mengerjakan tugas. Ya. Dari situ kita bisa mengurangi dia tidak dihukum. Ya. Oke, terima kasih. Memang di dalam budaya positif ini yang pada tadi sudah pada paradigma baru bahwasanya pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita harus tahu bagaimana apa sih yang dibutuhkan oleh murid. Ya, jadi dari sana mungkin dengan melakukan media atau menyiapkan media pembelajaran yang menarik dengan pembelajaran yang menarik itu akan mengurangi adanya posisi kontrol penghukum itu tadi. Oke, terima kasih Bu Dia. Oke, terima kasih. Kami hanya ingin memberi masukan saja. Oke, terima kasih. Untuk disiplin positif tentang kesepakatan kelas itu sebaiknya perlu dievaluasi setiap berkala, karena kesepakatan itu kalau tidak dievaluasi maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik ke anak-anak. Itu saja masukan saya, sehingga disiplin positif yang diterapkan di sekolah kita ini nantinya bisa berjalan dengan baik. Jadi antara guru dengan siswa semuanya sama-sama enak. Itu saja masukan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati atas sarannya. Memang betul sekali bahwasanya keyakinan kelas memang harus kita evaluasi. Apakah keyakinan kelas itu sudah sesuai dengan anak-anak atau tidak? Kalau memang tidak, maka kita perlu bisa mengganti keyakinan tersebut dengan yang lainnya. Terima kasih Bu Ati atas sarannya. Dan mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait paparan budaya positif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya di dalam pemaparan tadi itu berkaitan erat dengan yang pertama dengan bimbingan konseling dan juga dalam teori kepramukaan. Jadi di dalam BK itu ada namanya teori humanistik dan behavioristik. Jadi di humanistik itu kita harus benar-benar memahami problematika persiswa. Jadi apa yang menjadikan dia kesulitan dalam belajar. Dan di dalam behavioristik itu berkaitan dengan lingkungan. Sehingga kita harus juga meneliti lingkungan sekitarnya sehingga bisa jadi dia membawa pengaruh untuk teman-temannya yang lain. Nah, kalau di dalam pramuka sebenarnya di situ sudah untuk menjadi teman sejawat dan sebagainya itu ada, sehingga kita bisa menggiring siswa itu dengan cara yang lebih pendekatannya tidak lagi ada tembok pembatas sehingga lebih dekat. Tapi memang akhirnya yaitu tadi, kalau kita melihat penjelasannya Bu Deni tadi, siswa sambil bergerak-gerak gitu, yang diharapkan seperti itu ya kami ya berharap juga. Dan beberapa waktu terakhir ketika kita mengajar olahraga itu ternyata anak-anak ini ya, kalau kita bukan berarti mereka itu melecehkan kita, tapi ternyata beberapa pendekatan itu bisa menjadikan siswa itu yaitu tadi meyakini bahwa kita bisa menerima semua permasalahannya. Jadi ada yang bilang Pak Guru ganteng lah, ada yang enak diajar Pak Candi. Itu hal-hal semacam itu. Ada yang membandingkan saya dengan Mas Jeffrey juga. Jadi ini apa yang menjadikan seperti itu? Ternyata kita perlu pendekatan dari hati ke hati. Kalau masalah keyakinan kelas dan sebagainya itu
Saya rasa itu kan kesepakatan. Tapi ada hal yang sebelum kesepakatan itu dibuat, kita harus mempelajari per anak ini bagaimana sih. Kita kan bisa menggunakan ilmu batin gitu ya, ini ketua, nah ini begini gitu. Itu bisa gitu. Mungkin semacam itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Candi atas masukannya. Terkait itu mungkin kebutuhan dasar dari siswa itu tadi ya, yang rasa ingin disayangi dan diterima. Nah itu mungkin yang diinginkan anak-anak, sehingga ternyata Pak Candi sudah full bisa menerima anak-anak itu dengan senang hati, sehingga anak-anak merasa nyaman sekali diajar oleh Pak Candi. Mungkin terkait itu. Oke, terima kasih. Oke, tidak ada yang lainnya Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada yang lainnya, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini, sudah mau mendengarkan tentang penerapan disiplin positif dari pengibasan aksi nyata modul saya 1.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.